Apakah Majapahit penguasa Nusantara? Pasti kalian penasaran, atau hanya cerita dongeng belaka? Mari kita simak penjelasannya biar Anda paham. Mumpung masih saja banyak yang bahas tentang kebesaran Majapahit menguasai Nusantara. Di Indonesia istilah Nusantara kembali mencuat saat Presiden Joko Widodo mencanangkan nama calon ibu kota negara baru di Kalimantan dengan sebutan kota Nusantara. Kata Nusantara memang mengandung nilai sejarah yang bisa mewakili wilayah Indonesia saat ini. Selain itu, banyak orang seringkali juga mengaitkan kata Nusantara dengan kerajaan Majapahit yang disebut-sebut pernah menguasainya. Padahal, dalam berbagai argumen sejarawan, sejatinya Majapahit tak pernah berhasil menguasai Nusantara seluruhnya. Patih Gajah Mada memang berhasil mewujudkan banyak ekspansi seperti apa yang disumpahkannya, namun ada wilayah yang ternyata gagal ia taklukkan. Di sisi lain, ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa di masa Majapahit, wilayah dan kekuasaan lain ditempatkan sebagai mitra yang sama tinggi atau sejajar, dan bukan daerah taklukkan yang harus membayar upeti. Mencermati catatan Slamet Muljana dalam Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, 2006, dan menimbang catatan-catatan seri fiksi, Gajah Mada oleh Langit Kresna Haryadi, menarik untuk menguak sosok Gajah Mada yang sering disebut-sebut berhasil menaklukkan Nusantara. Perdana Menteri atau Patih Gajah Mada, sebelumnya menyampaikan Sumpah Palapa Sumpah. Ia berjanji akan menaklukkan kerajaan tetangga dan menyatukan mereka semua di bawah bendera Majapahit. Ia menyebutnya Nusantara. Maka, di bawah komandonya, pasukan Majapahit melakukan ekspansi, penaklukan, banyak daerah di sekitar Kepulauan Nusantara atau Indonesia kini. Proses ini terjadi di era Raja Jayanegara, tahun 1309 sampai tahun 1328, hingga Raja Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389. Sumpah tidak akan makan makanan enak tanpa rempah-rempah, sebelum bisa menyatukan seluruh Nusantara, menjadi pengingat bagi Gajah Mada untuk terus mewujudkan misinya. Akhirnya, memang benar Majapahit berhasil menjadi kerajaan besar yang ditakuti dan disegani di Asia Tenggara. Namun ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa sejatinya Nusantara tak berhasil dikuasai seluruhnya oleh Majapahit. Di tahun 2016 silam, seorang arkeolog, ahli epigrafi, sekaligus ahli sejarah kuno bernama Hasan Jafar memaparkan mengenai hal ini di liputan6.com. Gagasannya ternyata bersumber dari kajian mailing Rulufes yang berjudul Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Sejarah Perniagaan tahun 1500 sampai tahun 1630. Hasan kemudian menjabarkannya saat ia menyusun skripsi tahun 1970-an. Pria lulusan Universitas Indonesia, UI, memang saat menyusun skripsi mengangkat tema tentang Kerajaan Majapahit. Kajiannya kemudian dibukukan dengan judul, Masa Akhir Majapahit, Girindrawardana dan Masalahnya. Selain menguak bagaimana tumbangnya Kerajaan Majapahit, Hasan juga mengungkap bahwa meskipun Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah negeri ini, namun Majapahit sejatinya tak pernah berhasil menguasai Nusantara. Hanya saja, perlu dipahami, etimologi, menguasai, harus disesuaikan pula dengan konteksnya. Di zaman itu, menguasai berarti setiap daerah yang dikuasai, wilayah taklukan, wajib menyetorkan ada upeti kepada Raja Majapahit. Sementara di masa Hayam Wuruk, Majapahit menempatkan penguasa di daerah yang ditaklukkan, sebagai mitra satata, alias sahabat setara atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Selanjutnya, ia juga menjabarkan tentang apa arti Nusantara. Nusa, artinya adalah pulau-pulau atau daerah, sementara, antara, adalah yang lain. Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit. Daerah yang lain sangat banyak, contohnya Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terkenal hasil hutan, logam dan besi, dan Cina terkenal dengan sutra. Uniknya, corak perdagangan yang dilakukan Majapahit seperti globalisasi. Sifatnya bukan menguasai, sehingga jika ada pemberian hadiah, itu bukanlah upeti. Misalkan ada duta besar datang memberikan hadiah kepada Presiden Jokowi, apakah negara itu disebut ada dalam pengaruh Indonesia? Kan tidak, hubungan tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politik. Justru yang tercipta adalah hubungan kerjasama setara, sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu.
Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara, menurut Hasan, disebabkan para founding fathers Indonesia, utamanya Mu. Yamin, sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan Indonesia, nation building. Saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan dengan adanya Jom Java, Jom Celebes, dan Jom Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singasari dengan nama Dipantara lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Landasannya Sumpah Patih Gajah Mada yang terkenal itu. Padahal, kata Hasan, asal-usul adanya sumpah itu adalah kitab Pararaton yang di dalamnya juga banyak kisah dongeng, seperti Ken Arok bisa terbang dan lain sebagainya. Membacanya harus hati-hati karena Pararaton sangat istana sentris dan mencampurkan fakta dengan mitos, ucap Hasan. Meski demikian, menurut Hasan ada juga pendapat lain yang berbeda. Bukti bahwa Majapahit tidak bisa menguasai Nusantara seluruhnya adalah terjadinya Perang Bubat. Salah satu tulisan yang dihimpun William H. Frederick dan Suri Suroto dalam buku Pemahaman Sejarah Indonesia, sebelum dan sesudah revolusi mengutip negara Kertagama menyatakan Majapahit menerapkan prinsip negara serikat. Dalam hal ini, apabila ada kerajaan mitra Satata tak mau mengakui kekuasaan, maka kerajaan itu akan diperangi. Khusus kerajaan Pajajaran saat dipimpin Prabu Siliwangi, dia tak pernah bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Perihal peristiwa Bubat tahun 1357, menurut Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia UI, ada peran Gajah Mada, patih terbesar Majapahit, untuk menggagalkan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Putri Sunda, Dyah Pitaloka. Kesimpulannya Majapahit hanya menguasai sebatas wilayah saja, bukan menyatukan seluruh Nusantara, karena Nusantara meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi Anda bisa memahami kebenaran sesungguhnya, adapun salah dan ketidakjelasan tulis kolom komentar. Salam Bumata.